Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, diketahui bahwa tujuan dari dijalankannya ibadah puasa adalah agar kita, hambanya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas, bagaimana cerminan atau indikasi dari sifat-sifat takwa tersebut? Sahabat mercusuar hati yang dimuliakan Allah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesalehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah. Ketiga kesalehan tersebut, yang pertama, kesalehan personal. Kesalehan personal merupakan kesalehan individual yang berupa penghambaan pribadi kepada Allah, seperti menjalankan sholat, puasa itu sendiri, zikir, iktikaf di dalam masjid, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Kesolehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan, karena selama bulan ini Allah mengondisikan situasi dan kondisi sedemikian kondusif, seperti memberi reward atau penghargaan kepada siapa saja atas ibadah yang dilakukannya, berupa pahala 70 kali lebih besar daripada di luar bulan Ramadan, sekaligus memberikan punishment atau hukuman yang lebih berat bagi para pelaku kemaksiatan. Selain itu, Allah akan juga menjanjikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya pada masa lampau. Sahabat mercusuar hati yang dicintai Allah. Yang kedua, kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan sebagainya. Mereka juga memiliki kesolidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan, baik berupa barang maupun jasa, karena terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Namun kepekaan dan solidaritas seperti itu sulit dicapai ketika orang yang berpuasa tidak bisa menghayati makna lapar, dahaga, dan kesulitan atau kesusahan lain yang dihadapinya. Dari penghayatan seperti itu diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Dalam konteks seperti itulah zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah ini harus sudah diberikan kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Diharapkan dari zakat fitrah ini akan ada kepastian atau jaminan bahwa setidaknya pada hari raya Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan
di tengah-tengah kaum muslimin yang merayakan hari itu dengan sukacita. Syukur-syukur jika zakat fitrah yang diterima orang-orang yang tidak mampu itu jumlahnya cukup besar, sehingga dapat menjamin anak-anak mereka serta orang-orang tua yang sudah uzur dalam keluarga itu dapat makan setiap harinya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 41, Allah telah berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat itu, Allah mengingatkan kita bahwa kerusakan di bumi sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Misalnya pencemaran udara, dan disebabkan kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita yang terlalu banyak mengkonsumsi, baik melalui cerobong-cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara menyebabkan jumlah orang yang menderita penyakit saluran napas, terutama asma dan bronkitis, meningkat. Secara jelas, puasa akan membentuk kesolehan lingkungan, karena selama berpuasa, banyak hal yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, kita dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan dengan berkurangnya aktivitas-aktivitas seperti menurunnya mobilitas dengan kendaraan bermotor karena merasa lemas pada siang hari. Ini artinya pemakaian BBM pun berkurang. Lantas, semakin menurunnya konsumsi makanan, minuman, dan rokok, maka sampah-sampah dan asap yang mencemari lingkungan juga berkurang. Menurunnya permintaan bahan-bahan makanan dan minuman berarti berkurangnya juga eksploitasi terhadap alam. Sahabat mercusuar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga kesolehan ini, kesolehan sosial, kesolehan personal, kesolehan sosial, dan kesolehan lingkungan akan benar-benar menjadi kesolehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni selama 11 bulan berikutnya, kita benar-benar dapat meneruskan apa yang sudah kita capai dan raih selama Ramadan tersebut. Jika ketiga kesolehan itu hanya berlangsung selama bulan Ramadan saja, puasa Ramadan yang kita jalani belum mampu mengubah kita menjadi orang-orang istiqomah yang secara konsisten mampu meningkatkan kesolehan dari waktu ke waktu. Sahabat mercusuar hati yang dicintai Allah, semoga lewat bulan Ramadan tahun ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai ketiga kesolehan tersebut secara istiqomah. Dengan harapan akhir, semoga kita lolos dari ujian dan godaan selama bulan Ramadan, baik itu ujian dari hawa nafsu dan godaan setan yang senantiasa menyeru kepada menjauhi hal-hal kebaikan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang menyandang predikat takwa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.